kalau kita bicara data terutama soal komoditas pangan, pasti ada aja mismatch data antar lembaga. Padahal sebenarnya data ini penting loh untuk menentukan kecukupan komoditas pangan atau kepentingnya perlu nggak sih kita buka keran impor? Nah, sekarang yang lagi diributin adalah masalah beras. Tapi sebelum kita masuk ke inti masalahnya apa, saudara, kami akan berikan kepada Anda data soal beras dari dalam negeri. Kita bicara yang pertama adalah soal produksi. Ini adalah data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik soal produksi beras Indonesia. Anda lihat angkanya sempat turun di 2021 menjadi 31,36 juta ton, tapi di 2022 proyeksinya akan meningkat produksinya menjadi 20 atau 32 juta ton untuk produksi beras Indonesia. Nah, masalah data produksi ini kenapa harus diutamakan dan jadi penting? Karena akan menentukan perlu atau tidak kita impor beras. Cukup nggak sih sebenarnya produksi beras kita untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia? Perlu nggak sih atau cukup nggak sih cadangannya? Karena impor, kalau bicara impor ini sepertinya atau semacam simalakama begitu istilahnya, saudara. Kalau nggak dibuka tapi ternyata stoknya sedikit, cadangan beras nggak ada, maka harga beras sudah pasti akan naik. Tapi kalau keran impor dibuka saat panen raya atau saat produksinya sebenarnya cukup, maka harga beras petani bisa anjlok. Nah, masalahnya lagi kalau proses impor itu ada waktunya, saudara. Jadi misalnya pemerintah memutuskan untuk impor di bulan November, maka berasnya baru akan datang dan masuk ke Indonesia di bulan Januari atau Februari. Nah, di saat bulan-bulan tersebut biasanya kita lagi panen raya. Jadi memang ini kebingungan yang melanda. Impornya seberapa sebenarnya untuk Indonesia? Kita lihat datanya, saudara. Impor beras Indonesia sebenarnya kalau lihat dari tahun 2018 hingga 2020 berkurang terus jumlahnya. Jadi di 2018 kita masih cukup tinggi 2,2 juta ton impor beras. Tapi di saat yang sama di 2019 dan 2020 pemerintah berhasil menekan impor beras menjadi hanya 444.000 dan 356.000 ton. Ini data yang kami dapatkan teraktual dari Badan Pusat Statistik. Nah, sekarang nih yang lagi ribut-ribut adalah antara Kementerian Pertanian dan juga Bulog. Jadi Kementan bilang kalau sebenarnya stok beras ini cukup kok, jadi nggak perlu impor. Tapi masalahnya kalau Anda lihat di beberapa daerah atau mungkin di dekat rumah Anda, harga beras ini sebenarnya dalam 1 bulan terakhir ini sudah mulai naik. Nah, kok bisa? Katanya stoknya cukup, tapi kok harganya naik? Nah, ingat saudara, kalau ngomongin beras, masyarakat Indonesia ini adalah pemakan nasi. Kayaknya kurang gitu ya kalau kita makan, tapi nggak ada nasinya. Ini juga yang membuat Indonesia masuk jajaran 5 besar pengonsumsi beras terbesar di dunia. Kita lihat lagi saudara angkanya. Jadi Indonesia ini menduduki posisi nomor 5 untuk pengonsumsi beras. Bisa ditampilkan datanya. Dari yang pertama adalah yang paling tinggi ini Tiongkok, lalu ke India, Vietnam, Bangladesh, dan yang terakhir Indonesia. Jumlahnya di 2021 ada 35,6 juta ton konsumsi beras yang dimakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi balik lagi nih saudara ke hukum supply dan juga demand. Gak mungkin harganya naik kalau supply-nya ada ya kan. Tapi ketika pasokan tipis otomatis harga pasti terkerek. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa harga beras di beberapa daerah sudah mulai naik. Tapi sebenarnya gak hanya beras, komoditas pangan lain juga nih. Misalnya cabai itu pasti akan terjadi hukum pasar seperti itu. Sekali lagi perbedaan data yang berulang kali jadi masalah bagi Indonesia. Ini yang terjadi lagi adalah beras. Kementan mengklaim surplus besar kok ada, tapi Bulog sebagai pengaman stok berteriak bilang kalau mereka sulit memperoleh barang. Kalaupun ada, harganya udah melambung di atas modal Bulog. Jawab nafsu impor beras, Dirut Bulog Budi Waseso menagih janji Kementan. Simak dalam wawancara jurnalis Kompas TV Diah Megasari Anjaya bersama Budi Waseso berikut ini. Terima kasih Pak Buas. Apa kabar? Baik. Bagaimana kabar stok beras kita? Anda berteriak bahwa stok menipis. Kok bisa? Buas kehabisan beras. Itu gimana ceritanya? Ya begini, banyak faktor yang mengakibatkan itu ya. Dulu saya teriak-teriak ada kelebihan beras. Untuk hilirnya nggak ada, ya kan? Hari ini berbalik, ya berbaliknya kita justru kehabisan beras. Oke. Kenapa? Karena faktanya
operasi pasar yang dulu rata-rata kita hanya bisa mencapai seluruh Indonesia untuk menyalurkan beras CBP untuk operasi pasar atau KPSA itu maksimal 30.000 ton per bulan. Oke? Semenjak bulan Juli, ya, itu kita sudah di atas 150 ton per bulan. Jadi di luar dugaan nih. Ya. Nah, dalam proses perjalanannya itu makin meningkat ke operasi pasar kita jumlahnya. Tapi di sisi lain harga semakin meningkat. Artinya kita melepas dengan harga 8.300, kita membelinya lagi tidak bisa. Karena di luar ya harganya itu sudah 8.500 sampai 8.700. Berarti kita sudah tidak bisa menyerap lagi karena harganya di lapangan sudah tidak bisa lagi dapat 8.300. Karena kita ditentukan kan dengan aturan pemerintah. Bahkan kalau ditanya, "Siap, berawal dari mana masalah ini?" Berawal dari ratas. Pak Presiden berkali-kali menyampaikan warning ya tentang masalah adanya krisis pangan global dan krisis energi. Pada saat itu beliau menyampaikan, tolong ini diwaspadai, diantisipasi. Perintah Presiden ya. Oke. Pada saat itu saya ditanya juga sama Presiden, bagaimana Bulog? Saya bilang, Pak, kita untuk CBP-nya tidak bisa kita serap karena barangnya sudah mulai nipis dan mahal. Dan kalau kita terus itu, Pak, itu akan menyumbang inflasi. Nah, dalam proses pada saat itu ada Menteri Pertanian, datanya dari BPS mengatakan kita surplus 6,5 juta ton. Oke? Nah, sementara saya di lapangan tidak bisa menemukan barang itu. Oke? Akhirnya pada saat itu Pak Menteri Pertanian menyampaikan bahwa akan membantu Bulog untuk menyetor jumlah 1 juta ton beras untuk kepentingan CBP. Oh iya, saya siap. Saya bilang begitu kan? Ya. Nah, waktu itu malah Pak Presiden, Bulog siap untuk 1 juta? Siap. Udah. Bu Menteri Keuangan nyampaikan, perlu dukungan dana, uang? Saya katakan tidak. Karena kita sudah punya uang, anggaran untuk menyerap 1 juta itu. Jadi tidak perlu dana lagi. Oke, ini menarik. Perbedaan data dengan Kementerian Keuangan. Saya pengen diupdate dulu nih Pak, 1 bulan menuju 2022 berakhir, stok Bulog sekarang berapa? Dan stok amannya itu berapa sih? Jadi gini, kalau yang pertama Bulog itu stok ditentukan oleh negara. Bukan Bulog yang menentukan ya. Kemarin sudah diputus dalam kota 1 sampai 1,2 juta ton stok akhir yang harus ada di Bulog. Oke. Nah, hari ini kurang dari 600. Kita masih 1,5 bulan lagi melaksanakan operasi pasar atau KPSA yang tadi 8.300 kita lepas. Oke. Berarti dari 500 sekian 587.000 ton, kalau diprediksi masih 200.000 kita keluarkan 1,5 bulan ini, berarti kita sisanya cuma 300.000 ton. Oke. Saya dapat poinnya, Pak Buas. Tetapi mari kita jernihkan permasalahannya. Kementan bilang surplus, Anda bilang tidak ada stok. Ya. Struktur perhitungan surplus itu seperti apa? Ini seakan-akan, mohon maaf nih, Anda ini hanya dalam tanda kutip direktur utama, kok berani-beraninya nentang datanya kementerian seperti itu. Ini apakah tidak menjadi kesan, memberikan kesan ya, Anda memberikan kesan ke publik bahwa Buas ini paling nafsu untuk impor beras. Mari jernihkan hal-hal yang beredar di publik. Iya. Terima kasih, Pak. Jadi sekali lagi saya bukan kapasitas untuk membenarkan atau menyalahkan, tidak, dalam hal ini tidak, ya, karena Bulog itu hanya dapat tugas untuk menyimpan
CBP. Ya. Tugas, dan itu ditentukan jumlahnya, harganya, kualitasnya. Oke. Dalam proses pelaksanaannya, Bulog itu didampingi oleh BPKP. Dalam prosesnya. Nanti selesai dalam kita proses itu pengadaan, kita akan diaudit oleh BPK. Jadi sama sekali tidak ada kebebasan Bulog itu. Jadi yang sekali lagi yang saya perhitungkan ini adalah kewajiban negara memiliki stok yang sudah ditentukan dalam putusan Rakortas. Itu yang saya tuntut. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau saya tidak mendapatkan dari dalam negeri, ya, bukan tidak percaya pada petani. Saya bukan terus menentang untuk ketidakperpihakan pada petani. Saya sudah berusaha dan sudah membuktikan. 4 tahun berturut-turut kita CBP itu dari dalam negeri. 4 tahun. Dan penghargaan. 4 tahun tanpa impor. Tanpa impor. Sebutir pun tanpa impor. 4 tahun. Oke? Fakta. Ya kan? Kenapa saya bisa? Barangnya ada. Oke. Ya kan? Ya. Nah, hari ini barangnya itu tidak ada. Kenapa baru sekarang teriak impor? Apakah Bulog tidak memitigasi kekurangan stok itu dari pertengahan tahun seperti itu, Pak? Ya, saya sampaikan tadi, kan ini bukan atas putusan saya. Betul kan? Ini bukan putusan saya ngotot impor tidak. Ini putusan dari Rakortas. Di situ menteri-menteri terkait hadir. Oke? Beliau memutuskan itu. Dalam forum rapat tidak ada yang menolak. Apa risikonya jika impor itu tidak ada? Apakah Presiden juga tahu tentang permasalahan data ini? Dari dulu kan kita masalahnya data ya Pak. Beda data proyeksinya Bulog, beda data dari Kementan. Apakah Presiden tahu tentang hal ini? Saya kira Pak Presiden punya tenaga-tenaga ahli, punya tim-tim dalam memantau, ya pasti tahulah. Ya walaupun ini bukan tugasnya Presiden mutlak, ya Pak Presiden itu banyak yang dipikirin. Jadi jangan urusan gini kembalikan lagi Pak Presiden. Ya. Sudah ada pembantu-pembantunya, termasuk saya, itu yang harus berpikir tentang ini. Oleh sebab itu ini diwadahi oleh Menko. Terakhir Pak Buas, itu kondisi real ya. Tapi kita bungkus lagi bahwa permasalahan yang terjadi saat ini tidak hanya supply and demand saja Pak, tetapi adalah permasalahan perbedaan data. Bisakah Anda minta ke Presiden untuk memberikan memformulasi kebijakan biar berhenti nih masalah perbedaan data ini? Bisakah kita melakukan amnesti data? Jadi semua data, dosa-dosa data di masa lalu digugurkan, mari kita bikin data yang terbaru, disepakati bersama, siapa yang paling bertanggung jawab pada data itu, siapa penyusunnya, dan semuanya harus patuh. Bisa nggak kita seperti itu? Sebenarnya, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tanggung jawab Presiden, dan sudah ada bagiannya masing-masing. Dan BPS sekarang sudah berubah, dia memperbaiki terus data, ya kan? Dengan metode-metode yang sekarang lebih bagus. Yakinlah ini akan tambah baik. Tapi mensuplai data ini juga data dari mana-mana, umpamanya pertanian, jadi nanti juga Menteri Pertanian mensuplai data pertanian dari bermacam-macam produksi pertanian. Mungkin saya juga mendata kebutuhan. Sehingga apa? Ini nanti ada data yang konkret. Ya kan? Data yang valid. Ya? Baik. Jadi nggak ada masalah, bagi saya tidak ada masalah. Baik. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Mbak. Buas atas klarifikasi Ya. pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih. Sehat selalu Pak Buas. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.